Hi everyone, welcome back to our channel Into Podcast Indonesia. Pada hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu partner universitas kita. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah diperkenalkan lebih detail kepada partner kita, yaitu Queen's University of Belfast. Saat ini kita akan berjalan ke tempat yang lebih dekat dengan Indonesia, yaitu negara Australia. Nah, pada hari ini juga saya kedatangan salah satu tamu kehormatan kita pada hari ini, yaitu bro kita William pada siang hari ini. Without further ado, saya akan memberikan waktu kepada bro William untuk mungkin kasih perkenalan tentang pribadinya seperti apa saat ini. Terima kasih banyak ya Bro Chris dan juga teman-teman Into. Happy banget diundang ke podcast ini. Halo teman-teman semua, nama saya William. Saya alumni dari The University of Western Australia, itu di Perth, Australia Barat. Oke, Bro William. Mungkin kalau untuk lebih detailnya, kira-kira bisa dijelasin sampai dengan titik saat ini, boleh start dari edukasinya itu seperti apa dulu nih? Boleh. Jadi sebelumnya saya kuliah di University of Western Australia atau UWA itu untuk tingkat master. Jadi yang saya ambil adalah Master of Strategic Communication. Itu merupakan studi lanjutan dari studi S1 saya dulu. Itu ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Jadi memang saya suka di dunia komunikasi, tulis menulis, public speaking dan sebagainya, itu hobi lah dari dulu. Hobi dari dulu? Hobi dari zaman sekolah. Dari zaman sekolahnya kira-kira itu udah tahu dari kelas berapa tuh Mas? Kurang lebih SMP lah ya. Jadi kayak udah ntar mau jadi apa ya? Ya udahlah, apapun di dunia komunikasi yang penting sekolahnya diseriusin, nanti bisa dapat kerjaan yang bagus lah mudah-mudahan. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Apa yang membuat jurnalistik atau komunikasi itu menjadi salah satu pilihan? Maksudnya kalau misalkan dibandingkan yang lain kan bisa aja tuh yang masuknya ke marketing, atau mungkin masuknya ke any communications yang mungkin lebih related kepada science bahkan. Tapi kenapa lebih kepada yang pilihan saat ini? Karena komunikasi dan specifically buat journalism ya, itu merupakan satu hal yang dibutuhkan di segala sektor. Dan tidak hanya soal skill, tapi itu adalah perspektif dan cara berpikir. Kayak misalnya di dunia apapun, di industri, di bidang apapun yang kita geluti, sebenarnya kan disiplin jurnalistik itu kayak misalnya kita harus cover both side, kita harus check and balance, kita harus melihat berbagai perspektif, kita harus memperhatikan kepentingan publik. Itu kan sesuatu yang penting, esensial, dan bisa digunakan di mana-mana prinsip seperti itu. Oke, nah berarti lanjut dari S2 kembali ke Indonesia. Nah, saat ini kegiatannya kalau boleh tahu apa nih Mas? Sehari-hari full time sebagai PR and Corporate Communication di aplikasi investasi namanya bibit.id sama Stockbit. Kemudian part time lecturer di Universitas Indonesia. Oke, part time juga? Betul, seminggu sekali. Part time-nya ini kalau boleh tahu khusus untuk apakah ada major tertentu atau jurusan tertentu yang mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi saya punya mahasiswa sekitar 40 orang di semester ini. Jadi the whole semester saya menjadi dosennya untuk satu mata kuliah. Itu di bidang keuangan dan perbankan. Oke, khusus untuk itu saja? Betul. Alright, sudah berapa lama nih Mas? Saya ngajar sudah tahun ini 3 tahun. Tahun ini 3 tahun? Betul. Alright, is there any planning untuk mau lanjut lebih dalam kepada pendidikannya untuk sebagai lecturernya atau bagaimana? Apapun selama ada kesempatan dan mungkin kita melihat kita bisa mengabdi di sana atau enggak, bisa ngasih value ke orang, apakah mau di dalam atau di luar university, saya siap. Oke. Nah, back again nih, kan kelihatan nih Mas ya dari kaosnya nih, udah lulusan dari University of Western Australia. Mungkin saya boleh tanya, kenapa pilih University of Western Australia Mas? Ya, jadi kalau melihat ya dari segi history, kemudian track record, lokasi juga, ini merupakan satu paket yang komplit. Kalau misalnya saya studi ke UWA. Jadi sebagai seorang yang grow up aktivitas asal Jakarta, saya merasa kalau saya kuliah di Perth, di WA itu cukup dekat. Saya bisa gampang bolak-balik, keluarga, teman-teman mau visit juga gampang. Tapi kan bukan masalah jarak aja. Kita melihat misalnya dari segi uninya. UWA ini kan adalah top 100 university in the world. Kemudian global networknya sangat bagus. Itu very diverse, ada mahasiswa dari lebih dari 100 negara. Kemudian juga di sana ada community Indonesia yang cukup kuat. Karena ini pertama kali saya sekolah ke luar negeri ya. Jadi selain saya butuh challenge, saya juga perlu safety net dong. Saya lihat ini sangat friendly, ini familiar. Kemudian juga
dari segi research, UWA ini adalah part of Group of 8. Jadi kayak 8 top university di Aussie yang memang secara history dan secara operasional gitu ya, mereka punya rekam jejak research yang sangat bagus dan kuat. Jadi ini Karena cocok bagus mungkin untuk jurnalistiknya tadi ya. Yes, dan kita bisa ketemu dengan global scholars yang menjadi dosen, yang menjadi visiting professor. Itu membuka network dan pandangan kita bahwa oh, dunia ini luas sekali dan banyak banget yang kita bisa pelajari dari orang-orang hebat itu. Oke. Tapi kan in terms of locations dia ada di Yes. Perth nih Mas. Jadi dari berbagai kalangan, ada yang mungkin berpikir aduh Perth itu mungkin terlalu sepi gitu ya, Yes. atau it's too boring for students yang biasa mungkin tinggal di kota besar seperti Jakarta nih. Iya. Nah mungkin ada pandangan tersendiri nggak nih dari Bro William Mm-mm. untuk menjelaskan Perth itu apa bedanya dibandingkan kota-kota lain? Jadi gini Bro Chris, kalau kita lihat kota itu sepi atau ramai, memang harus kembali kepada kebutuhan kita. Oke. Jadi kalau saya misalnya gini, saya ke Perth, saya mau belajar dengan rajin. Saya mau membuka global network. Saya mau belajar dari yang terbaik. Saya mau menikmati kehidupan di city yang bersih, yang langitnya keren, yang pantainya oke gitu ya. Kemudian bisa berteman dengan siapa saja, baik international students maupun dengan lokal. Saya mau experience misalnya bisa belanja di sana, grocery shopping, cobain kopi-kopi lokal. Kemudian saya juga makan sama keluarga dan teman-teman. Kalau misalnya weekend kita sewa mobil atau naik mobil temen, kita ke luar kota yang 2 jam 3 jam nyetir, kita foto-foto, menikmati keindahan alam. Malamnya kita dinner, jam 9 jam 10 kita pulang, kita istirahat. Menurut saya itu kota yang sangat normal, kota yang membuat kita sangat nyaman. Kalau misalnya dari segi sepinya kenapa? Oh misalnya nightlife, oh ada kok, misalnya ada klub atau ada tempat-tempat yang memang cocok untuk nightlife gitu ya. Tapi secara keseluruhan Perth itu untuk segala jenis kebutuhan saya rasa ada. Misalnya untuk student yang punya anak kecil, Perth itu adalah capital city of playground in the world. Oke. Jadi di setiap suburb, di setiap sudut kita bisa lihat ada playground yang bagus dan hampir semua itu for free. Kemudian untuk misalnya orang tua kita yang mau escape, cari udara segar, wah ini cocok banget, alamnya bagus, udaranya bersih. Untuk anak muda yang mau sekolah sambil part time, sambil nyari temen, membuka network segala macam, wah di mana-mana. Orang Indonesia banyak, orang Asia banyak, orang Eropa banyak, dari belahan dunia lain semua ngumpul di Perth. Jadi saya tidak melihat alasan kenapa Perth ini dianggap sebagai tempat yang sepi, karena justru harus pintar-pintar ngatur waktu because too many activities we can do, but we have limited time. Oh, that's very good. Jadi baru mungkin aku pertama kali dengar ya secara live langsung dari salah satu alumni kita menjelaskan lebih detail tentang Perth-nya. Nah, kalau begitu nih Mas, kan kita udah dapat gambaran tentang kota Perth-nya dan kenapa tadi bisa pilih UWA. Kira-kira ada nggak relevansinya mungkin dengan apa yang dilakukan pekerjaan saat ini dengan pelajaran yang sudah diambil mungkin dulu pas di UWA? Oke, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, gue mau balik ini ya bro ya, ke the most basic principles-nya. Oke. Kita sekolah ke luar negeri, kita cari apa? Apakah kita cari hura-hura, jalan-jalan aja, foto-foto aja, atau lebih dari itu? Yes, kita ke Australia, keindahan alamnya tiada duanya. Oke. Kita harus jalan-jalan, nyobain tempat-tempat bagus, and you have to experience what I experience gitu ya teman-teman ya, itu keren banget. Tapi selama 2 tahun waktu itu gue studi master, kan basically di sana yang namanya juga anak beasiswa gitu ya, ada tanggung jawab sama negara Indonesia, sekolah harus benar, nilai harus bagus. Jadi nggak bisa yang namanya kita main 2 kaki, sekolah di sana, di Indonesia juga kerja full time, susah dan nggak boleh gitu kan. Jadi yang gue lakukan adalah selain belajar dengan sebaik-baiknya, bangun network seluas-luasnya, juga lihat di community itu ada kesempatan apa yang gue bisa contribute. Lihat kanan kiri, belajar dari keberhasilan teman-teman, lihat dari pengalaman orang lain, sampai akhirnya gue menemukan, oh ternyata bisa lo kontribusi di dunia pendidikan. Jadi misalnya waktu itu ada Study Perth, itu semacam education body of WA. Mereka membuka kesempatan bagi international student itu jadi ambassador. Jadi gue apply, dari sekitar 90 kandidat kepilihlah 10.
But And this is not only for Indonesian kan? it's Terbuka untuk for international students. for international students. Waktu itu the first batch, and then I was chosen as the reps from Indonesia. Oke. Dari situ, wah, jalan pintu semua terbuka, bro. Jadi kita ketemu orang-orang industri, kita dilibatkan di berbagai event, kita dikasih training segala macam. Jadi 2 tahun itu, walaupun gua nggak kerja secara full time, I felt like I learned a lot. Nggak cuman di uni ya, nggak cuman di ruang kelas, tapi part ini sebagai the big stage yang gue bisa ketemu orang-orang yang backgroundnya tuh beda-beda. Mereka datang from all walks of life dengan cerita hidup mereka sendiri. Ada yang bukan mengerikan, ada yang menghebohkan, ada yang menggelegar, ada yang spektakuler, ada juga yang biasa-biasa aja gitu ya. Dan kita jadi belajar bahwa ke luar negeri itu ternyata bukan cuman kita ngomongnya Inggris gitu ya, tapi kita lihat pandangan hidup orang, kita belajar dari orang lain. Dan sampai Indonesia, puji Tuhan, kita lebih nggak judgmental lihat orang. Kayak lihat orang tuh yang beda-beda udah banyak gitu ya. Dan kita berteman dengan mereka, syukur-syukur bisa berkolaborasi. Dan some of them gue masih kontak sampai sekarang. And it helps me a lot in my line of work sebagai orang komunikasi sampai sekarang. Nah tapi kan itu kan menurut gue nggak gampang gitu ya bro ya. Apalagi dengan tadi yang lo bilang mungkin latar belakangnya bukan dari orang yang privilege gitu ya. Orang yang memang harus percaya diri untuk membangun komunikasi. Nah dari dalam diri lu yang pengen gue tahu, apa yang membuat lu bisa sepede itu untuk bisa ngemulai karir di sana juga, bisa join berbagai macam clubs, event, society di sana. Apa yang membuat diri lu, gue harus begini nih, gue harus join kayak gini. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mungkin kita bisa lihat ya mungkin tidak seprivilege itu, atau mungkin yang sudah ada privilege tapi mereka justru lu merasa kayaknya nggak butuh-butuh banget, toh juga nanti in the end udah ada semuanya gitu. Udah tersedia udah tersedia. Menurut lu gimana? Jadi kalau menurut gue ya bro ya, setiap orang itu harus punya sense of urgency-nya. Jadi kayak dia sekolah ke luar negeri, apa yang bakal terjadi kalau dia tidak sekolah ke luar negeri? Jadi kita jangan sekolah ke luar negeri karena mau ikut-ikutan. Oke. Tapi Jangan lebih kepada ikut-ikutan punya visi hidup gitu ya. Gue abis ini mau ngapain ya? Gue perlu buka jalan di mana? Perlu buka pintu di mana? Perlu bantuin orang di mana? Perlu kolaborasi sama siapa? Dengan cara apa? Dan pendidikan di luar negeri ini menjadi satu jembatan untuk mencapai visi itu. Mungkin kedengarannya klise ya. Tapi kalau misal kita jalan gak ada visionnya, apalagi buat teman-teman yang masih lulus SMA misalnya gitu ya, atau mungkin lebih muda dari atau itu mungkin lebih muda dari itu ya, atau ya kayak waktu gue dulu kan dari SMP udah tahu gitu ya. Mungkin kalian di posisi yang sama kayak gue waktu itu. Memang setidaknya kita harus punya sense of urgency. Jadi gue harus banget nih sekolah ke Australia. Kenapa? Karena dengan gue ke Australia, gue bisa mencapai A, B, C. Dengan cara ini dalam waktu berapa lama, dan nanti ketika gue memutuskan balik ke Indonesia, gue mau menggunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan apa. Nah jadi ketika itu sudah menjadi bagian dari desain hidup kita, yang gue jalani itu hanya untuk memenuhi desain tadi itu. Jadi gue harus begini karena I have the greater purpose to achieve, misalnya gitu. So berarti align dong dengan kota yang lu pilih. Yes. Karena selalu tuh di align bahwa Perth itu adalah city of opportunity bagi semuanya. What do you think about that? Kira-kira? It's the city of inspiration, bro. Kenapa lu bisa bilang itu sebagai city of inspiration? Gini ya, gue orang Jakarta dari lahir sampai lulus S1 tuh di Jakarta. Pertama kali sekolah ke luar negeri ke Perth, itu melihat sama-sama bagus. Jakarta pun oke. Tapi Perth ini is a different is a different place lah. Dalam arti kita tiap hari melihat suasananya tuh santai, tapi bukan berarti orangnya malas-malasan. Is it slow pace di sana, lebih santai atau gimana menurut lu? Orang Aussie suka ngomongnya laid back gitu ya. Mungkin kalau slow atau fast, setiap orang punya pace-nya sendiri. Tapi from what I can see and observe, mereka ini kok achieve kok. Dan maksudnya pertumbuhan ekonomi, kemudian kemajuan negaranya atau state-nya itu bagus sekali. Kemudian juga kalau bisa dibilang, kita tuh kan sehari-hari hidup nggak usah muluk-muluk deh. Kita perlu positive vibes, kita perlu supportive environment, kita perlu pemandangan yang bagus dan udara yang bersih misalnya gitu ya. Dan gue menemukan sekali bahwa Perth ini waktu gue sekolah 2 tahun tuh rasanya cepat sekali. Because I enjoy every single day. Kayak di sana, gue kan penulis ya bro ya. Jadi pas sebelum ke Perth itu udah nulis 2 buku. 1 buku tuh ditulis dalam durasi tahunan.
kayak susah banget luangin waktu di Jadi lu Jakarta tuh. sempat nulis buku di sana? 3 buku bro, 3 buku? 3 buku. Jadi buku pertama itu dalam waktu 19 hari, buku kedua itu dalam waktu 17 hari waktu gue udah lulus dan gue balik ke sana untuk liburan, dan buku terakhir yang kelima itu kemarin dalam waktu 2 minggu. Jadi itu buku kalau gue boleh tahu itu Ya. bahas tentang apa aja tuh? Topiknya banyak, jadi ada yang personal growth, ada yang public speaking, dan yang terbaru itu, izin promosi dikit, adalah tentang networking. Networking. Exactly. Jadi tiga-tiganya ini, bukunya ini lu tulis di sana? Gue tulis di Perth. Ini lu berpikir sendiri atau Ya. mungkin ada teman yang lain yang ngebantu lu pada saat lu nulis buku ini? Sendiri. Sendiri Dan semua? gue tahu bahwa kalau gue liburan ke Perth selama 2 minggu, gue siangnya, sorenya jalan-jalan sama keluarga, makan-makan di kota yang katanya sepi itu, tapi sama sekali nggak sepi. Ini tau nggak, banyak development sekarang di Perth. Terus sektor pekerjaan itu nggak cuma mining, di hospitality, di education, di bidang yang terkait dengan pariwisata itu banyak banget. Sampai kemarin gue denger tuh mereka kekurangan tenaga kerja justru. Jadi ini is a big opportunity for students in Perth. Dan itu nggak hanya di sektor yang terkenal misalnya Perth mining gitu ya. Itu banyak banget. Lihat aja ada pembangunan di sana sini. Kemudian berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa tenaga ahli yang dibutuhkan. Dan juga kemana-mana orang semua sekarang Perth. Dan kata orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, wah Perth sekarang macet. Ini menandakan apa? Dari hari ke hari pertumbuhan ada pembangunan. That's really good to hear. Baru pertama kali juga sih kayaknya gue mendengar salah satu narasumber kita yang bisa nulis buku langsung di sana gitu ya. Enak banget. Tapi gue pengen tahu juga nih bro, Ya. justru buku yang lu tulis ini sebenarnya tujuannya apa lu nulis buku ini, dan kira-kira bisa dijelasin nggak isi buku ini tentang apa? Oke, jadi secara umum ya, buku ini gua kasih judul Networking, Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional. Nah, buku ini tuh sebenarnya ditulis untuk teman-teman generasi muda yang cocok dengan penonton podcast ini ya. Bahwa networking itu adalah something yang kita harus bangun sejak dini. Kita nggak perlu tunggu kita lulus sekolah, lulus kuliah, punya kerjaan atau sukses dulu, nggak usah. Justru networking ini kita bangun untuk mencapai keberhasilan kita. Dan ini ingin mengatakan atau mematahkan mitos bahwa networking yang efektif itu bukan hanya milik mereka yang punya privilege. Tapi networking adalah milik setiap orang, bisa dilakukan setiap orang, asal kita ngerti seninya. Asal kita ngerti perspektifnya dan kita harus kayak gimana. Dan gue menulis buku ini dengan ada kisah-kisah yang personal dan teman-teman bisa baca, dan harusnya sih semua orang bisa relate. Karena gue juga start dari sesuatu yang biasa-biasa aja, yang gak punya nama belakang. Nama gue cuma William ya bro ya. Ini namanya William Endut tuh nama panggung gitu. William Endut nama panggung ya. Dan membangun kehidupan profesional itu secara kontinu dari hari ke hari, satu momen ke momen lain, satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Itu semua membentuk pengetahuan gue bahwa networking itu bisa dilakukan siapa aja. Dan teman-teman nanti yang baca, kalian nggak perlu melalui 20 tahun lebih, cukup baca pengalaman gue di sini. Itu bisa. So, menurut gue ini menjadi salah satu yang bisa inspiratif banget ya. Thank you bro. Bagi mungkin teman-teman podcast di sini yang sambil mendengar podcast ini mungkin ya berpikir bahwa kuliah ke luar negeri itu ya bukan hanya sekedar untuk melanjutkan pendidikan ya, but a lot of things we can learn at the same time. Tadi salah satunya networking menjadi salah satu kunci ya. Betul. Kunci untuk bisa teman-teman lebih sukses dari yang sekarang, bukan hanya dari segi karir ya. Tapi mungkin dari Bro William sendiri, selain networking untuk karir, ada lagi nggak kira-kira keuntungan kalau kita memiliki network yang lebih besar? Jadi simple. Mungkin tadi kayak Bro Chris udah bilang ya, oh nanti teman-teman yang lulus dari college, dari university, wah nggak pusing lah, sudah tersedia kesempatannya, sudah ada pekerjaannya, sudah ada bisnisnya. Dari yang paling simple, kita ingin membesarkan bisnis, mempertahankan apa yang sudah baik, we need a good networking gitu ya, we need a solid network. Kemudian kalau untuk kehidupan sosial kita nggak usah muluk-muluk. Kita bayangkan aja kalau kita hidup sehari-hari, kita punya kehidupan sosial yang sehat dengan orang-orang yang bisa kita inspire dan juga bisa menginspire kita, yang kita bisa kolaborasi, yang kita bisa saling membangun dan build a good team together. Betapa bermaknanya kehidupan sosial kita kan.
apakah itu buat klub olahraga kita atau bangun bisnis atau apapun, mau kerjaan kita formal, informal, profesional atau apapun kita menyebutnya, punya kehidupan sosial yang sehat itu adalah satu privilege buat kita. Oke. So mungkin saya bisa bilang ya kalau teman-teman bisa ketemu ya orang seperti bro kita ini di Perth, ini menjadi salah satu keuntungan juga ya. Keuntungan saya juga bisa ketemu teman-teman lah. Dua arah bro. Saya yakin a lot of opportunity yang bisa teman-teman temukan di sana. Yang saya bisa bilang adalah bahwa jangan khawatir untuk mencapai sesuatu hal. Yang penting mungkin berusahanya dulu ya. Betul. Usahanya dulu, niatnya dulu dikumpulin. Kayak Yes. Bro William tadi, kita juga tidak bisa dibungkiri bahkan sampai di sana pada saat dia ngambil master dia bisa nulis buku juga. Ya. Apakah itu mungkin menjadi salah satu plan juga bro di awal untuk bisa menulis buku di Perth? Sebenarnya pas berangkat ke sana kan saya juga itu pertama kali ke Perth ya. Jadi saya nggak tahu gitu hidup di sana tuh seperti apa, dan ketika saya nyampe ke Perth ya saya akhirnya memberikan label bahwa this is a city of inspiration karena menginspire saya untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Saya kuliahnya waktu itu bisa nulis tesis, penelitian juga lancar, dibantu oleh dosen-dosen juga yang sangat suportif, dan mereka juga world class banget gitu ya bro ya. Dan secara kehidupan sosial juga orangnya baik-baik semua. Kita misalnya lagi lebaran, lagi Natal, kita ngumpul sama community orang Indonesia. Sehari-hari kita berteman dengan lokal sama international community. Kiri kanan semua teman kita gitu. Jadi wah memang betah banget ya. Ini kalau mungkin nggak dapat beasiswa LPDP tuh mungkin hari ini gue nggak di sini kali, masih di sana mungkin. Oke. So sebenarnya kita tadi udah dapat gambaran ya secara lengkap dari Bro William untuk menjelaskan semua tentang kota Perth seperti apa, dari segi university juga seperti apa. Nah bagi teman-teman mungkin yang saya yang mendengar podcast saat ini, kita juga akan membuat banyak sekali kegiatan spesifik untuk program UWA. Jadi bagi teman-teman yang let's say tertarik untuk mau ngobrol lebih detail tentang program UWA, nanti basically boleh datang ke acara kita gitu ya. Nanti kita akan info linknya di bawah nanti. Lalu setelah itu kita juga akan memberikan sesi konsultasi secara gratis kepada teman-teman. Kita juga akan mendatangkan berbagai narasumber, bukan hanya dari University of Western Australia, tetapi juga dari Government of Western Australia juga. Dia really sangat mau membantu kita juga nih Bro William untuk bisa promote UWA spesifiknya tentang kota Perth di sana. Gitu, dan juga berbagai narasumber lainnya seperti itu. So mungkin untuk sesi kita di hari ini seperti itu saja dulu Mas. Mungkin dari Bro William ada kata-kata penutup yang bisa di-share kepada teman-teman yang let's say mereka mau ada planning untuk kuliah ke luar negeri. Ya kalau yang simpelnya nih kan gak lama lagi kita mau ada libur lebaran ya. Mendingan hari ini cepat cari tiket langsung ke Perth. Nanti gini deh, jangan percaya sama saya ngomong. Kalau kalian kesana, you fall in love with the city, nanti baru ternyata yang si Bro Chris sama William ngomong bener nih. Itu rasakan deh. Apalagi kalau misalnya punya kesempatan untuk nanti sekolah di sana ya. And kalau orang bilang the world is your oyster, itu benar. Karena kita kalau ke Perth misalnya ya, kita mau berpikir kota ini kota yang kecil, itu pikiran kita. Tapi kalau kita melihat kota ini sebagai the city of opportunities, inspiration, dan kita mau step up ke panggung yang lebih besar, it's there. Tinggal bagaimana kita mau atau enggak kita lakuin gitu. Oke, again tergantung niat masing-masing ya. Yeah. Alright, so that's it for today. Thank you semuanya sudah stay di podcast kali ini. Kita bertemu kembali di podcast Into Indonesia selanjutnya.